أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, di sini kenapa banyak kiai-kiai alim itu tidak tegas? Kata orang yang nggak pinter, kiai NU ora tegas. Sakjane kok perkara tegas ora tegas. Yo pancen ngaji, untuk ngaji wis ngene iki. Ini bukan urusan tegas tidak tegas, pancen untuk ngaji kabeh ora mesti. Sehingga sing soleh pun berdoa mati-matian supaya husnul khotimah. Kita mungkin saudaranya itu 5. Ternyata mungkin di antara mereka ada yang cara mendapatkannya itu coro Jawa menang-menangan. Ya kan kita tidak pernah tahu. Ya kita tidak pernah tahu. Makanya di sini dibutuhkan selalu apa? Istighfar. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kita ini tidak pernah tahu. Jangan-jangan yang kita miliki itu ada kecampuran-kecampuran hak orang lain. Karena kita tidak pernah tahu. Meskipun sekarang legal formalnya kita punya sertifikat, punya seperti ini contoh. Mungkin ini banyak yang tersinggung, tapi ini hukum tetap saya beritahu. Dulu Nabi itu melarang kalau orang terpelajar bertransaksi sama orang lugu. Dalam ilmu ekonomi itu layabi hadirun libadin. Orang terpelajar itu nggak boleh transaksi sama orang lugu. Karena bawaannya itu mesti ngakali. Bawaannya itu mesti ngakali. Terus naha Rasulullah antalakir rubban. Nabi itu melarang secara ekonomi penjual dari kampung-kampung itu dicegat sebelum masuk pasar. Jadi Nabi inginnya orang yang bawa sapi itu sampai ke pasar sapi supaya ngerti harga pasar. Tapi kadang-kadang tengkulak itu suka dicegat di perjalanan, apalagi dulu belum ada internet, belum ada HP. Terus orang dicegat ngertinya yaitu sudah harga terbaik. Padahal itu harga paling murah. Itu sehingga naha Rasulullah antalakir rubban. Terus di kitab Fathul Mu'in, ini dengerin semua maklar-maklar ini supaya tobat. Di Fathul Mu'in itu wala yasikhu bi'ul fuduli. Jual belinya maklar itu enggak sah. Di kitab Mu'in lah. Tapi Indonesia kan nggak anut mu'in, anut untung rugi kadang-kadang itu. Jadi misalnya gini Pak Arifin ya, saya ini orang desa bawa sapi ya, sudah mbah-mbah tua itu, sudah mbah-mbah tua bawa sapi. Biasanya bawaannya maklar itu, mbah, ini jenengan sapi ini kepengen pajeng pinten, ya 10 juta, puluh mbah 10 juta. Biasanya mbah tua itu dilungguh noning warung, kon ngopi, dibiayai paling 5.000 kan kopi. 5.000. Terus si Pak Arifin tadi jual sapi itu di pasar. Kalau laku 11 juta ya dijual, baik mau dikasih 10 juta. Tapi kalau lakunya hanya 9, gak ngangkat bah dibalik nomennya. Mau rugi 5.000. Nah pertanyaannya gini, ketika nyata-nyata laku 11 juta, uang 11 juta itu imbalannya sapi apa imbalan omongannya Pak Arifin? Harga sapi apa harga apa? Enggak, sapi itu masih milik siapa coba? Mbah itu. Berarti uang 11 juta itu milik siapa? Mbah itu. Tapi kamu ikhlas enggak nyetorkan 11 juta? Mana cari ini. 1 juta berarti ini. Mesti Mbah mau kan sampean kepengen 10 juta, itu 10 juta. Pertanyaannya tetap saja secara fikih 11 juta itu semuanya milik Mbah tadi. Karena yang kamu jual masih. Nah, sebetulnya ada cara supaya halal. Mbah sapi tak utang. Berarti kalau diutang, nanti ketika payu 11 juta ya kamu ya gak masalah kan posisinya mbah sapimu payu dol piro 10 juta. Oke 10 juta, tak utang mbah ya. Berarti payu 11 juta kamu bayar 10 juta. Tapi resikonya nak payu 8 juta kamu tetap bayar 10 juta. Tapi kalau selama akadnya maklar itu yang kamu jual tetap milik mbah itu, dan berapapun harganya uang itu ya milik mbah itu, karena as-saman fi muqabalatil mabi, harga ini tetap harga barang yang dijual, sementara itu masih milik mbah tadi. Jadi nah saya tidak tahu apa mazhab lain membolehkan itu enggak, tapi tetap normalnya itu ribet. Jadi
Makanya Nabi itu dulu itu nggak suka kalau ada orang lugu-lugu dagangan ke wong pinter, nggak suka. Sampai Nabi ngintikan la yabi hadirun di batin. Hadirun itu orang kota, batin itu wong bedui. Saking inginnya itu. Nah, artinya mungkin di notaris, di kejahakiman, di kejaksaan itu ojo sampai lah wong terpelajar berperkara ambek wong lugu, bawaane iki bodoni, iki dibodoni kan. Apa juga kita harus pakai hukum seperti itu? Potongannya kok lugu mbek wong pinter. Sik mbah ora babak kok sik golek sing babak. Jadi ini kebenaran saya itu memang ingin mengungkapkan ya. Jadi cobalah perbaiki perilaku kita. Jangan sampai ada pembodohan dalam perdagangan maupun dalam pendidikan. Dulu ketika kita komplain sama sistem pendidikan nasional, kenapa sering ada regulasi juga gitu. Masa yang di NTT sama daerah-daerah terbelakang standar nasionalnya disamakan yang di Jakarta, kan nggak boleh. Sama sebenarnya di perdagangan juga gitu. Masa orang pinter boleh pula barang di daerah-daerah yang terpencil, mesti bawaannya juga ngakalin gitu. Jadi cuma ya gimana ya kita seperti itu mau, cuma ini cerita ngaji, kamu ngelakoni nge monggo mboten nge istighfar, pokoknya ini kan cuma saya harus ngomong supaya orang itu ngerti lah sebenarnya agama ini menata semua. Soal kita tidak bisa melakukan itu ya kita istighfar, tapi agama ini sudah mengatur semua supaya sistem ini supaya mengayomi. Kan kula niku angger ana wong desa ngoten. Kadang-kadang kula niku kan kecelok kiai gede lah, kadang-kadang wong ya kepengin Gus kula niku duwe tanah sak menten teng daerah niki dol ku regane murah. Ayo mending sampeyan nek pinter wae dagangan ribet pinter sik. Nek sampeyan wis butuh duit tenan nulung malah rapopo gak ribet, sanggup ae hibah kek-kekan mergo ribet. Lah saiki ora ngomong duwe dhuwit iku seneng wong desa tetep goblok. Dan tetep kena di akal. Makanya kadang-kadang nyuwun sewu dinas pariwisata barang nggak harus istighfar. Mesti istighfar itu gini, kadang-kadang nyuwun sewu juga yang wisata. Yang wisata nak ditakoki, kenapa kamu suka main di daerah ini? Saya seneng, masyarakatnya masih tradisional. Oh, sejak adol serabi isu-isu. Mereka ini bangsa kita yang juga ingin maju, tapi sing tukang wisata seneng nak mereka tetap desa jadi gue tontonan, bukan gue objek. Kita ini katanya mau mengentaskan dari yang nggak terpelajar menjadi terpelajar. Kadang-kadang manusia pedalaman nyun sewu tinggal tontonan, manusia pohon tinggal. Udahlah, kiai ya istighfar, saya sebagai ulama juga istighfar, semuanya istighfar. Bahkan Nabi yang sempurna, yang maksum, yang nggak pernah salah pun menganjurkan semua orang itu harus tetap istighfar. Tapi kamu misalnya benci dinas pariwisata ya keliru-kelirunya tadi. Awal mereka terakses oleh publik ya gara-gara ini. Dan barokahnya terakses ini suatu saat anak-anak pedalaman ini akhirnya terpelah. Kita tidak pernah tahu hikmahnya. Jadi pokoknya semuanya terus butuh istighfar. Nggak bisa ndak. Ya misalnya secara legal formal Pak Imam ini PLT Bupati Rembang, mimpin Rembang. Tapi secara hukumnya Allah misalnya, jangan-jangan kamu pimpin tuh wali, orang wali mimpin wali kan ya kurang ajar misalnya. Jadi hukumnya semua hukum ya ribet kan menurut hukum gitu. Tapi ya sudah kita ya ikhlas wae dipimpin panjenengan ini aturan dunia gitu. Makanya kalau nanti guyon mbek Pak Ganjar dinanteng dunia mimpin kula sonan akhirat gentenan ya. Karena memang harus seperti itu. Nah jogeman ulama uga wali dari ning dunia dipimpin yang akhirat dipimpin menang ribet. Jadi kudune gentenan oh. Gantian. Nah ini pelajaran bagi kita. Jadi di antara keinginan Rasulullah SAW itu orang-orang yang tertinggal itu sampai masuk pasar Pak Arifin supaya ngerti harga pas.